Imam Al-Ghazali disusun oleh Siti Maharani Indrayani Ismail. Biografi Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia adalah bapak tasawuf modern. Tokoh Islam yang lahir di daratan Iran ini sempat mempelajari ilmu tasawuf dan mengembangkannya. Al-Ghazali dilahirkan pada 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Tus, pusaran Iran, Sirajuddin filsafat. Terkait nama tokoh ini diberikan sebagai bentuk pekerjaan ayah dan desa tempat kelahirannya. Ghazali ternyata punya arti tukang tenun atau tukang pintal benang. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua Al-Ghazali. Sementara itu, desa Ghazali merupakan wilayah tempat pria ini dilahirkan. Keduanya diklaim memiliki hubungan dalam pemberian nama. Al-Ghazali hidup bersama kedua orang tua dan status saudara. Menurut situs layanan dokumentasi ulama dan keislaman, Al-Ghazali bersama saudaranya menjadi anak yatim sejak usia dini dan dititipkan kepada teman mendiang ayahnya. Lebih lanjut dari itu, mereka berdua pun dirawat dan diberikan ajaran oleh orang yang dititipkan. Kemudian Al-Ghazali bersekolah di madrasah lantaran harta peninggalan ayahnya sudah tak mampu untuk menutupi kebutuhan. Hal ini dilakukan oleh tokoh tasawuf bersama saudaranya lantaran diseluruh oleh pengasuh. Akhirnya mereka menjalankan perintah tersebut dan memperoleh tambahan ilmu dari sana. Pendidikan. Sejak usia dini, Al-Ghazali sudah memperoleh ilmu fikih dari guru bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Ghazkani. Pelajaran tersebut didapatkannya kala masih tinggal di daerah Khurasan. Setelah itu, pria ini pergi ke Jordan. Di kota baru ini, ia mempelajari ilmu lain dengan guru yang namanya Imam Abinas al-Ismaili. Bukan hanya belajar, ternyata ia juga sempat menulis sebuah buku berjudul At-Ta'liqat. Pendidikan di sana usai, Al-Ghazali pulang ke kampung halamannya. Di sana ia berguru mengemban lagi pelajaran dari guru yang sebelumnya pernah mengajarnya. Setelah itu pergi ke kota Naisabur. Di tempat baru ini ia memperoleh berbagai macam ilmu baru dari Imam Haramin Al-Juwaini. Di antaranya ada ilmu fikih mazhab Syafi'i, perdebatan, usul, hikmah, logika, khilaf, dan filsafat. Kehidupan intelektual Al-Ghazali diisi dengan memberikan kuliah dan menulis kitab. Tak kurang dari 100 kitab yang telah menjadi buah karyanya. Yang terkenal dan tak asing lagi bagi banyak orang adalah Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munkir min Al-Dalah, Maqasid Al-Falasifah, Miskayatul Anwar, dan Bidayatul Hidayah yang terjemahannya ada di tangan pembaca saat ini. Kepopuleran, harta maupun jabatan, strategi dari pemerintah pun diperoleh lewat pengabdian intelektualnya itu. Tentu saja keadaan yang diatur itu membuat pundi-pundi uang dengan mudah mengalir ke kantongnya. Namun semua itu ternyata tak mampu memuaskan hatinya. Ia masih bertanya-tanya tentang kebenaran jalan yang selama ini ditempuhnya. Ia pun menjadi gampang dan lebih banyak merenung. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan jubah kulit kebesarannya dan menggantikan dengan jubah kasar khas orang pengembara. Tak hanya sampai di situ, ia pun kemudian meninggalkan apa yang selama ini telah diperolehnya berupa harta melimpah dan lebih memilih untuk berkontemplasi. Dalam perundungan yang berlangsung kurang dari 10 tahun, dia meyakini telah memperoleh kebenaran lewat tasawuf. Ia pun bertekad untuk menyampaikan ajaran tasawuf dan koreksi berbagai hal yang menurutnya keliru. Pertama kali yang ia kritisi adalah ilmu kalam. Al-Ghazali tidak bisa menerima berbagai kontradiksi yang ada pada ilmu kalam dalam memperoleh apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Lebih-lebih tentang teologi rasional Mu'tazilah yang dianggapnya telah menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Teologis argumentasi yang diajukan oleh Al-Ghazali secara tidak langsung telah memperkuat sendi-sendi pemikiran teologis Al-Asy'ari yang dilanjutkan dan selanjutnya berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu telah ia ungkapkan secara panjang lebar dalam kitabnya Al-Munkir min Al-Dahlalah. Sasaran kritik Al-Ghazali berikutnya adalah filsafat. Kitab Tahafut Al-Falasifah yang jadi karya monumentalnya membuat mati gairah berfilsafat yang ada di dunia Islam Timur. Dengan legitimasi nama besar Al-Ghazali, filsafat menjadi barang yang terlarang untuk dipelajari.
perlawanan itu diadakan Al-Ghazali karena ia melihat filsafat mengandung keracunan dan justru membawa orang yang mempelajarinya kepada kesesatan. Ia melihat filsafat yang bersandar pada rasionalitas manusia semata tidak akan pernah bisa membawa kepada kebahagiaan yang hakiki, karena keterbatasan pemikiran manusia tidak akan mampu meningkap hakikat kebenaran ilahi yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, Al-Ghazali tidak menafikan filsafat secara keseluruhan. Yang ditentangnya adalah yang dianggap racun, yakni pada bidang metafisika yang membahas persoalan gaib dan ilmu ketuhanan, di mana para filsuf pada saat itu menyatakan tentang keabadian alam. Inilah satu di antara sejumlah ajaran filsafat yang ditentang oleh Al-Ghazali. Adapun tentang bagian filsafat yang lain, seperti logika, matematika, dan fisika, menurutnya amatlah layak dan dilanjutkannya untuk belajar. Al-Ghazali bahkan tidak pernah menyuruh untuk membaca buku-buku filsafat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Yang benar terjadi adalah kesalahpahaman orang dalam memahami pernyataan Al-Ghazali. Kekacauan Al-Ghazali terhadap ilmu kalam dan filsafat inilah yang membuatnya lari ke dalam tasawuf. Di sini Al-Ghazali menemukan kedamaian. Saya merasakan kebahagiaan sebenarnya. Lewat ajaran tasawuf inilah ia dapat melihat cahaya kebenaran yang dipancarkan Tuhan. Ia juga menyarankan manusia untuk menempuh jalan itu jika ingin memperoleh kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebenaran hanya bisa dicapai dengan jalan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Tuhan akan memancarkan cahaya kebenaran ke dalam batin seseorang. Dari situlah seseorang akan mendapatkan ilmu atau hikmah. Hikmah adalah puncak pengetahuan yang tertinggi. Ia tak bisa dicapai hanya lewat argumentasi filosofis dan pemikiran rasional. Dengan kata lain, siapa saja yang ingin mendapatkan hikmah sebagai pengetahuan tertinggi, dia harus hidup dengan jalan yang benar dan itu harus ditempuh lewat tasawuf. Inti ajaran Al-Ghazali. 1. Jalan at-tariq. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqamat, yaitu tobat, sabar, kefakiran, juhud, dan tawakal. 2. Makrifat. Makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari takarub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. 3. Tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pikiran yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan hawas, dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mengatakan argumen al-mujadalah. 4. Kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai buah perkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali tutup usia pada tahun 1111 Menurut Persia. Sampai sekarang namanya masih tetap diabadikan dengan harum dan akan selalu diingat oleh kaum muslimin sepanjang masa. Gelar Hujatul Islam yang disandangnya pun hampir dipastikan tak akan diberikan kepada orang lain untuk menghormati jasa-jasanya yang sangat besar terhadap kaum Islam dan kaum muslimin. Terima kasih.